mereka masih belum mau memaafkan Yassin. Mereka meneriaki sang mantan pahlawan sebagai lubangnya negara, meskipun para pemain Dinamo sendiri berusaha membela kiper andalannya. Pertandingan pun dilakukan, seluruh negara berusaha untuk menunggu momen di mana Yassin akan melakukan blunder. Meskipun pada beberapa momen ia masih berhasil melakukan save, namun teriakan-teriakan hujatan itu masih terus bergema. Valia yang mendengarnya dari radio jadi khawatir. Ia segera pergi ke stadion untuk memberikan support kepada suaminya. Namun ketika ia sampai, rupanya Yassin sudah diganti. Pelatih Dinamo yang sekarang rupanya tidak berusaha mendukung Yassin. Ia mengganti pahlawan mereka itu untuk meredakan umpatan-umpatan penonton. Kali ini Yassin benar-benar frustasi. Ia kini sudah merasa sangat gak dihargai lagi oleh pihak manapun. Ia berteriak-teriak di dalam apartemennya yang membuat kedua anaknya jadi ketakutan. Dalam rasa kalut itu, Yassin menyatakan ingin berhenti main sepak bola. Lev Yassin untuk sementara menyepi ke daerah pinggiran. Di sana dalam perenungannya, ia menemukan lagi rasa cintanya terhadap sepak bola. Bagaimana ia dari kecil berlatih bola, mulai dari diposisikan sebagai penjaga gawang. Awalnya ia pengen jadi striker, terus digembleng tentang mentalitas seorang kiper, harus mau gulang-guling sama manjat-manjat. Di sana pun ia bergaul dengan anak kecil yang masih sangat antusias dengan permainan bola, tanpa peduli politik dan kepentingan. Pulang ke Moskow, Lev Yassin memutuskan untuk melanjutkan karirnya. Dia tidak mempedulikan apapun yang telah terjadi. Dia fokus dengan suara hatinya. Maka dari itu, ketika di musim berikut, ia didegradasi ke tim cadangan, ia pun menerimanya dengan lapang dada. Reputasi dan ditambah usianya yang sudah 32 membuatnya tersingkir dari tim utama. Namun Lev Yassin masih terus bersyukur, setidaknya ia masih berada di tim sepak bola meskipun berada di lingkungan junior yang tidak begitu menghargainya. Yassin tetap all out dan total berlatih bersama junior-juniornya, sampai akhirnya ia pun mulai mendapatkan respect dari mereka. Suatu hari yang cerah, ofisial klub Dinamo Moskow mendapatkan surat kejutan dari FIFA, organisasi tertinggi sepak bola dunia. Lev Yassin pun dipanggil masuk kantor, sebuah kejutan yang seperti petir di siang bolong. Yassin terpanggil untuk memperkuat tim bintang dunia yang akan bertanding melawan timnas Inggris di Stadion Wembley, London dalam sebuah pertandingan yang disebut sebagai Match of the Century untuk merayakan 100 tahun usia FA-nya Inggris. Pertandingan itu akan dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober ke depan. Surat itu juga menyatakan bahwa Lev Yassin dinobatkan sebagai kiper terbaik dunia. Direndahkan di negeri sendiri, namun sangat disanjung di luar sana. 23 Oktober 1963, Stadion Wembley, London, Lev Yassin berada pada line-up yang menjadi starter untuk bermain di babak pertama. Sebuah line-up yang itu termasuk Josep Masopust, bintangnya Ceko, Raymond Kopa, bintangnya Prancis, Denis Law, bintang MU asal Scotland, Alfredo Di Stefano, bintang Argentina, dan Eusebio, bintangnya Portugal. Ferenc Puskás yang usianya udah agak lanjut ada di bangku cadangan. Pele tidak ikut gabung, mungkin karena jadwalnya bentrok sama jadwal Intercontinental Cup Santos melawan AC Milan. Pada pertandingan itu Lev Yassin bermain apik. Ia melakukan beberapa save yang membuat timnya bisa menahan timnas Inggris 0-0 sampai babak pertama berakhir. Pertandingan itu sendiri berakhir 2-1 untuk kemenangan timnas Inggris. Yassin pun pulang ke Moskow dan di bandara tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Dikira itu adalah fans yang mau minta tanda tangan, namun ternyata dia ini adalah wartawan yang mengirimkan kabar kekalahan Soviet tahun lalu di Chili. Dia minta maaf atas laporan yang sudah ia tulis. Ia menjelaskan bahwa itu adalah paksaan dari ofisial tim Soviet. Yassin sudah melupakan apa yang terjadi. Dia pun lanjut dan rupanya kumpulan fans sudah menunggunya di gerbang bandara. Mereka kini merasa bangga dengan Yassin yang sudah diakui sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Kemarin aja loh. Yassin tidak mau larut dalam euforia. Ia memilih menghindar dan memilih untuk merayakan dengan teman-teman dekatnya saja yang selama ini berada di belakang mendukungnya, Volodya dan beberapa pemain Dinamo lainnya. Saat itu, Volodya juga menyampaikan bisik-bisik yang sudah ia dengar bahwa Yassin akan kembali dipromosikan ke tim senior dengan kenaikan gaji yang signifikan pula. Yassin memang terus meroket dari saat itu. Akhir tahun 63, ia dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or, satu-satunya kiper yang pernah menerima gelar tersebut sampai saat ini. Dan sebagai bentuk penghargaan kepada kiper terbaik sepanjang masa ini, FIFA kemudian menggelar testimonial match yang dilakukan di Stadion Luzhniki, Moskow pada tahun 1971 sebagai pertandingan perpisahan bagi Lev Yassin yang hendak pensiun.